Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Video. Dan di video kali ini saya akan sharing pengalaman saya menggunakan lensa Tamron 35mm f2.8 untuk kamera Sony full frame. Saya menggunakan kamera A7C untuk ngetes lensanya ya. Oke. By the way, sekarang lensanya lagi dipasang di kamera untuk nge-shoot video ini. Jadi gambar yang sekarang teman-teman lihat ini menggunakan lensa Tamron 35mm dengan kamera Sony A7C. Ya, hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke. Kita mulai bahas dari harga ya. Saya beli lensa Tamron ini harganya 3,7 juta. Bisa dibilang terjangkau lah ya untuk lensa Sony full frame. Kita bandingkan aja dengan lensa 35mm dari Sony Zeiss ya. Harganya sampai 10 juta. 3 kali lipat lebih mahal daripada lensa Tamron ini. Jadi menurut saya lensa Tamron 35mm ini bisa jadi opsi budget buat teman-teman yang emang dananya masih terbatas ya. Oke? Terus bagaimana dengan kualitasnya? Ini kan lensa terbilang cukup murah ya. Apakah kualitasnya juga kurang? Kalau menurut saya sih kualitasnya udah oke ya. Cuman memang ada beberapa kekurangan dari lensa ini ya. Seperti yang saya bilang tadi, kekurangan dan kelebihannya akan saya share di video ini. Oke? Langsung aja saya akan tunjukkan hasil tes foto dan video menggunakan lensa Tamron 35mm dipasang di kamera Sony A7C ya. Dari segi ketajaman gambar, udah oke banget ya. Gambarnya tajam, cakep banget. Hasil foto menggunakan lensa Tamron ini sangat minim chromatic aberration. Apa itu chromatic aberration? Chromatic aberration itu efek warna hijau dan ungu yang muncul di foto. Ini karena lensa gagal membawa seluruh gelombang warna ke titik fokus. Nah, hasil foto menggunakan lensa Tamron ini clear dari chromatic aberration. Sekarang kita lihat efek blur yang dihasilkan di f terkecil yaitu f2.8. Background blur dengan sangat baik dan bentuk blurnya kurang lebih seperti ini ya. Oke lah untuk lensa third party seperti Tamron. Lanjut. Di sini ada 3 foto dengan bukaan diafragma yang berbeda dari f2.8, 5,6 sampai f11. Teman-teman bisa bandingkan efek blur dan ketajamannya. Ini f2.8, yang ini f5,6, dan yang ini f11. Lensa Tamron ini termasuk lensa makro ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa foto dengan jarak yang dekat banget menggunakan lensa Tamron ini. Jarak fokus terdekatnya 5,9 inch atau 14,9 cm. Hasilnya kurang lebih seperti ini, deket banget kan? Dan ini salah satu alasan kenapa saya memilih lensa Tamron 35mm dibandingkan lensa Sony Zeiss 35mm. Fitur makronya berguna banget kalau saya review produk butuh shoot detail objek seperti ini. Waktu saya tes foto, terkadang muncul flare cahaya, hasilnya seperti ini. Oke, sekarang kita akan tes kecepatan autofocus dari lensa Tamron 35mm kalau objeknya bukan manusia ya. Ini objeknya adalah action figure. Saya udah menyiapkan 2 action figure di sini. Yang pertama ini ada Super, di situ juga Super juga sih, tapi beda kostum ya. Yang kedua tuh ini dia. Oke. Kita akan tes seberapa cepat perpindahan fokusnya antara objek A dan objek B. Oke, ini fokus ke Super B. Kita pindah ke Super A. Oke, langsung fokus ke Super A. Ya, mungkin 1 detik, 2 detik kali ya perpindahannya. Kita ubah lagi fokusnya. Oke, langsung pindah fokus lagi ke Super B. Kurang lebih seperti itu pergerakan fokusnya teman-teman. Lumayan cepet sih. Kalau untuk foto, lensa ini nggak ada masalah ya autofokusnya. Tinggal tekan 1,5, dia akan langsung fokus. Nah, kalau untuk video, sebenarnya fokusnya juga lumayan cepat. Cuman kadang fokus breathing-nya ganggu banget. Fokus breath itu lensanya nyari fokus terus, gerak terus AF-nya. Ini saya tunjukkan contoh fokus breath yang gerak-gerak terus. Bahkan bunyinya juga terdengar gitu di mikrofon. Kedengeran kan bunyi cek fokus lensanya tuh gerak-gerak terus. Ini jadi berasa banget gitu murahnya. Terus waktu saya shoot hands on, unboxing atau shoot tangan main game, fokusnya geser-geser dari fokus ke handphone pindah ke tangan. Dan ini lumayan masalah sih. Jadi buat teman-teman yang kebutuhannya untuk shoot hands on seperti ini, fokus breathing-nya bisa jadi deal breaker sih.
Itu sih yang paling saya nggak suka dari lensa ini. Oke teman-teman, sekarang kita tes self vlog menggunakan lensa Tamron 35mm f2.8 di kamera Sony A7C. Hasilnya seperti ini kalau untuk ngevlog ya. Mungkin ada teman-teman yang bertanya gimana sih hasilnya kalau untuk ngevlog. Nah, seperti ini. Cukup lebar, dan yang paling menarik sih belakangnya tuh bokeh banget ya, dan wajah saya tuh tajam. Ya, hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Dan kecepatan fokusnya juga lumayan nih. Kalau misalnya saya arahkan ke sana, arah ke saya lagi, tuh, langsung fokus ke saya lagi. Ya, udah oke sih. Cuman permasalahannya kalau misalnya teman-teman jarang self vlog seperti ini, mungkin akan kerasa cepat pegel ya. Ngevlog menggunakan kamera mirrorless Sony A7C dengan lensa Tamron 35mm ini. Oke. Mungkin itu hasil tes dan review lensa Tamron 35mm yang bisa saya share berdasarkan pengalaman saya ya. Untuk harga 3,7 juta sih ini opsi yang recommended ya. Jadi hasil fotonya tajam, kemudian bokehnya bagus, kemudian fokusnya cepat, untuk video juga oke, dan bisa makro pula. Kekurangannya cuma satu sih, ya seperti yang saya bilang tadi, fokus breathing-nya tuh bunyi terus, jadi ya itu lumayan mengganggu sih. Tapi menurut saya lensa ini tetap recommended banget lah untuk teman-teman, terutama teman-teman yang pengguna Sony full frame tapi budgetnya masih terbatas ya, belum bisa beli lensa Sony Zeiss, kalian bisa gunakan lensa fix dari Tamron ini. Ya, itu untuk opsi yang sangat sip lah. Kalau ada kesempatan, saya pengen sih nyobain atau membandingkan kedua lensa tersebut, lensa dari Tamron yang 35mm dengan lensa dari Sony yang 35mm. Dua-duanya sama-sama 35mm dan sama-sama f2.8. Saya pengen tahu lebih bagus mana sih antara lensa Tamronnya atau lensa Sony-nya. Seberapa jauh gitu bedanya. Apa mungkin malah bagusan Tamron, kan kita juga nggak tahu ya, belum ngetes. Ya semoga ada kesempatannya lah ya. Oke, mungkin sekian dulu info yang bisa saya share. Semoga videonya berguna buat teman-teman. Kalau misalnya kalian suka, silahkan like, comment, share, dan subscribe buat yang belum subscribe. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Bye-bye.